Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini mau menjelaskan karena tadi ada sempat dipanggil untuk rapat. Mohon maaf kalau salah nama. Terus juga nanti mau rapat lagi. Maaf ya durasinya. Jadi kemungkinan saya akan menjelaskan 10 menit atau sekitar 15 menit. Kalian tahu nggak kita bakal belajar apa? Iya, kan kalian lulus kelas 12 ini pasti ada yang mau kerja dong. Siapa aja yang mau kerja? Desktop mau kerja apa Desktop? Jadi sebelum kalian melamar bekerja di suatu perusahaan, kalian lebih pasti akan melamar ke suatu perusahaan kan. Jadi kita harus memberikan surat lamaran pekerjaan ke suatu perusahaan. Ada yang tahu gimana apa itu surat lamaran pekerjaan? Ripaldi bu, tahu bu? Apa Ripaldi? Surat lamaran pekerjaan itu berisi permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Iya betul banget. Surat lamaran pekerjaan itu adalah surat atau permohonan resmi pelamar untuk melamar pekerjaan di suatu instansi atau perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan. Surat lamaran juga harus ditulis atau diketik dengan rapi dan tulisan yang jelas agar bisa dibaca oleh HRD atau Human Resource Development. Surat lamaran pekerjaan bersifat formal atau resmi. Izin Mudira, tadi saya sempat menanyakan ke guru PPL atau magang yang namanya Ibu Sarah. Dia mengatakan tidak tahu, tidak boleh menggunakan personalia. Dan saya minta kepada Dek Salsa untuk mengecek bu. Iya. Setahu saya boleh bu personalia, tapi saya nggak tahu Salsa. Gimana Salsa sebelumnya udah di searching atau belum? Udah. Itu boleh karena kan sebenarnya sama HRD itu kan kayak buat untuk menyeleksi karyawan baru kan. Jadi menurut saya itu boleh. Kalau pakai personalia saja bu, personalia saja perlu pakai HRD nggak bu? Menurutmu? Menurut saya bisa karena Jadi personalia HRD gitu. tergantung sih. Tergantung. Kalau Iya. tergantung saya Kan nggak kita tahu. mencari lowongan pekerjaan bisa di media cetak. Sudah pasti tertera kayak misalkan PT apa dan personal perusahaannya gitu. Jadi gimana Atau pimpinan. yang terhormat personalia HRD gitu. Enggak harus kalau HRD langsung aja HRD. Iya. Pertanyaan saya yang personalia Bu. Kenapa itu? Jadi yang terhormatnya personalia pakai HRD atau langsung PT? PT aja bisa. Kalau misalkan PT sudah ada namanya, langsung PT saja tidak usah pakai personalia. Oh jadi Menurut saya. yang terhormat PT gitu Bu ya? Iya. Tanpa personalia, tanpa HRD. Iya. Bisa di searching lagi tolong dibantu Risti Oh, apakah iya. benar atau tidak. Setahu saya Bu, izin ya Bu, mohon maaf. Iya. Harusnya pakai Bu. Jadi personalia itu nama lembaga, instansi, perusahaan yang menerima surat lamaran pekerjaan. Nama lainnya HRD Bu. Jadi boleh yang terhormat personalia PT X. Boleh Bu. Atau Dek Salsa tadi sudah mengecek pakai nama PT nya, personalia PT. Apa bisa? Belum masuk dari Bu Dek Salsa mencari tahu. Berarti Dek Kristi yang nanti mengecek. Menurut saya begitu. Jadi bukan langsung PT. Jadi tetap pakai personalia atau pilih salah satu, mau pakai HRD atau personalia. Iya baik. Itu tambahan ilmu. Iya, itu tambahan untuk kalian semua ya. Saya lanjut. Jenis surat lamaran pekerjaan itu ada dua. Yang satu itu gabung antara CV dan surat lamaran pekerjaannya. Yang kedua ada yang dipisah dengan surat lamaran pekerjaan dan riwayat hidup. Sumber-sumber lamaran pekerjaan itu ada tiga, yaitu sumber lamaran pekerjaan tanpa sumber tertentu, yaitu seperti kita yang menghampiri suatu perusahaan dan menyerahkan surat lamaran pekerjaan kita kepada suatu perusahaan atau instansi. Yang kedua ada surat sumber lowongan pekerjaan dari media tertentu
seperti media cetak, dari koran atau seperti biasanya ada di majalah-majalah seperti itu. Terus bisa juga dari aplikasi seperti Facebook, Twitter, atau Instagram. Yang terakhir ada sumber pekerjaan dari referensi pihak tertentu, itu seperti dari teman ke teman atau dari orang ke orang. Jadi misalkan saya punya teman, saya tahu suatu lowongan pekerjaan di suatu perusahaan, saya akan memberitahu informasi itu kepada teman saya seperti itu. Struktur surat lamaran pekerjaan ada yang tahu? Coba Putra. Tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Strukturnya? Iya. Yang lima bukan tahu, karena yang lima nanti lulus dari sini mau masuk sekolah kedinasan. Iya, coba jadi disebutkan struktur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan. Varian bisa dijelaskan argumentasi itu berisi tentang apa? Argumentasi itu ya kayak menyajikan alasan bagi pihak yang kalau pekerjaan untuk menerima si pelamar. Bagian ini pada bagian ini pelamar menyajikan informasi berupa fotokopi jasa, CV, dan keterangan yang mendukung kompetensi pelamar. Iya, betul banget. Argumentasi itu memuat informasi yang dilampirkan atau lampiran surat lamaran pekerjaan, biasanya seperti foto KTP, SKCK, surat keterangan sehat, atau ijazah terakhir. Izin Mudira, saya kagum dengan materi Ibu. Kalau ada baru pasti saya penasaran. Ibu menulis di dalam tesis ada introduksi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya introduction. Iya. Apa maksudnya? Perkenalan diri atau data diri gitu. Data diri. Iya, kalau misalkan dari bahasa Inggris biasanya kan introduction kan. Ah. Iya, jadi di Indonesia introduksi Berarti atau kalau yang terhormat masuk tesis kan? yang terhormat Iya. masuk. Oh, Karena masuk. iya, Berarti redaksi itu bukan introduction doang, Bu. iya enggak. Itu loh, Bu. Kalau Iya. Ibu mengatakan yang terhormat masuk dalam bagian tesis, yang terhormat Jakarta, yang Iya. terhormat. Tanggalnya juga. Iya, Bu. Iya. Itu berarti masuk bagian tesis. Iya, Sedangkan argumentasi hanya lampiran. langsung bagian lampiran, bukan isi. Bukan, karena tesis itu sebenarnya sudah masuk isi. Tadi katanya lampiran, namanya. Tes argumentasi itu Iya, sudah masuk isi, cuma maksudnya argumentasi di bagian lampirannya. lampirannya. Iya. Jadi kalau tesis masuk isi, Iya. isinya mana, Bu? Sampai dari tanggal pembuat surat lamaran pekerjaannya sampai data pribadi. Data Kita. pribadi. Iya, pelamar. Oh, itu yang namanya tesis, Bu. Iya. Berarti isi argumentasi gitu ya. Iya. Bukan argumentasi itu masuk yang tadi, Bu. Saya mengajukan diri. Enggak. Bukan ya? Bukan. Makasih, Bu. Bisa saya lanjut? Iya, Bu. Yang terakhir ada penegasan ulang, itu menegaskan keinginan pelamar untuk bekerja di suatu perusahaan untuk menempati posisi yang diinginkan. Di dalam bagian ini kita bisa menambahkan kelebihan kita atau keahlian kita untuk menempati suatu jabatan. Seperti itu. Di sistematika surat lamaran pekerjaan ada tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran pekerjaan. Ini termasuk ke tesis. Kalian tahu kan? Yang kedua ada hal atau perihal, ini menjelaskan hal kalian atau tujuan kalian untuk melamar suatu jabatan. Izin Bu Dira, saya bertanya. Ibu Dira karena kan sebentar lagi mau rapat nih tadi Iya. mengatakan begitu. Betul sekali. Saya masih bingung, Bu. Kata Ibu tadi ada gabungan, ada terpisah Iya. dalam surat lamaran pekerjaan. Betul. Pertanyaan saya ini Harun main gitar dulu. Tanya suruh itu keluarin aja, Bu, kalau ngasih ngerti juga. Harun. Ya, Harun tuh. Pertanyaan saya Bu gini, Bu. Nanti kalau Harun nggak bisa jawab, suruh diri keluarin aja Bu, nggak usah Iya, siap, siap. Pertanyaan saya gini, dalam menulis surat lamaran pekerjaan boleh tidak sibuk tanpa ada hal sama lampiran? Tidak bisa. Kenapa, Bu? Karena lampiran itu hal yang penting untuk ibaratnya kayak meyakinkan kita suatu hal untuk meyakinkan suatu perusahaan gitu. Ini hal penting yang perlu kita
kita masukkan dalam untuk surat lamaran pekerjaan. Kondisi nih Bu, mohon maaf. Iya. Logikanya kan tadi Bu bilang mengatakan ada terpisah dan tergabung, ada gabungan. Oh iya, Logika saya Bu, kalau terpisah berarti kan tidak gabung sama riwayat hidup yang tadi Bu Iya, iya, katakan di awal. iya. Berarti logikanya Bu, kalau dipisah berarti tidak perlu di dalam surat pakai lampiran Bu. iya bisa. Oh itu bisa Bu. Jadi tadi kan Ibu makanya bisa. Berarti kan dalam surat harusnya kalau Ibu mengatakan dipisah dan gabung, berarti satu surat itu tanpa ada lampiran. Berarti cuma hal saja Bu, Iya. di bagian atas. Baik. Tapi kalau digabung Bu, yang Ibu katakan tadi ada riwayat hidup, berarti hal lampiran. Saatnya Baru dalam istirahat satu surat pertama. ada daftar riwayat hidup. Iya. Fotokopi It's time to have first break. Itu Ibu yang berbicara. Iya. Aulia bisa tolong dibantu dicek karena saya belum tentu sebenarnya benar. Saya lanjut ya karena udah Biar Bu, Iya. silakan Bu dirangkum oleh Pak Bu. untuk yang terakhir ada yang tahu fungsi-fungsi dari surat lamaran pekerjaan itu apa? Saya bahas kaidahnya dulu deh saja ya. Dalam kaidah pembahasan itu kita harus memakai bahasa yang baik dan sopan. Terus juga kita harus menggunakan bentuk surat standar. Yang tiga kita harus menggunakan kata pengantar tepat sasaran. Yang keempat, melengkapi bagian surat dengan norma surat seperti lampiran-lampirannya atau ya pokoknya dilengkapi dengan benar. Kita juga dalam membuat surat lamaran pekerjaan kita harus menggunakan kata yang singkat dan jelas, tidak melebih-lebihkan kata seperti itu. Ada yang mau ditanya sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini? Tidak ada ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.